Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bunda Purwati sebagai dosen pengampu mata pelajaran Ilmu Pendidikan Islam yang telah memberikan kesempatan kepada saya sendiri serta rekan saya yang kebetulan berhalangan hadir untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami, dan kepada teman-teman semua yang telah berkenan hadir di mata kuliah ini saya ucapkan terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum mempresentasikan hasil dari diskusi kami, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nada Sri Gunawan dengan NPM 2411080194 serta rekan saya yang berhalangan hadir yaitu Sofa Farhatun Nabila dengan NPM 2411080199. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pendidik dalam pandangan Islam atau peran pendidik dalam perspektif agama Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pendidik dalam Islam. Apa sih pendidik itu? Nah, di dalam Islam, pendidik itu memiliki 5 kategori atau 5 pengertian. Yang pertama itu al-murabbi, yang mana al-murabbi ini diartikan sebagai pendidik, yang mana seorang pendidik ini berperan untuk beliau mendidik anak-anaknya di sekolah. Nanti kita sebagai guru, misal ada yang mau jadi guru atau menjadi dosen, nah kita itu di dalam Islam disebut al-murabbi, yang mana al-murabbi ini sebagai pendidik, diartikan sebagai pendidik. Yang kedua yaitu ada al-mu'allim. Al-mu'allim ini diartikan sebagai pengajar. Sama-sama aja sih pendidik dan pengajar itu, cuman beda bahasa aja, beda bahasanya. Al-mu'allim biasanya dia lebih tinggi lagi dari al-murabbi. Jadi al-mu'allim juga sama sebagai pengajar yang mengajarkan seorang peserta didik agar yang menuntun beliau juga menjadi lebih baik lagi, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Terus ada juga al-muzaki. Al-muzaki disebut sebagai pembinaan mental atau seorang pendidik yang membina mental serta membentuk karakter yang mulia di dalam diri seorang peserta didik. Terus yang keempat ada al-ulama. Al-ulama ini yaitu berperan sebagai pendidik, tapi beliau lebih ke meneliti, lebih ke mencari tahu apakah misal dalil ini itu benar atau tidak, tentang misal ada dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita itu haram memakan makanan kayak babi atau enggak hammer gitu. Nah itu tuh sebagai ulama beliau tuh meneliti nih, kenapa nih gitu itu diharamkan, apa alasannya, Al-Qurannya apa, terus ayat berapa, terus juga apa hadisnya itu apa yang menerangkan bahwa itu haram. Terus yang terakhir al-faqih. Al-faqih diartikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam. Jadi al-faqih di sini adalah seseorang yang memiliki keilmuannya itu sangat tinggi gitu. Kayak apa ya? Bukan gimana ya? Jadi kayak beliau itu lebih tinggi lagi dari ulama. Beliau udah memiliki berbagai pengetahuan yang mana pengetahuan itu udah mendalam. Beliau udah fasih dan memahami isi Al-Quran. Beliau sudah fasih memahami seluruh hadis yang ada di dalam agama Islam. Terus selanjutnya ada kedudukan pendidik dalam agama Islam. Jadi kedudukan pendidik dalam agama Islam adalah sebagai seorang pendidik memiliki kedudukan atau kewajiban untuk memerankan perannya sebagai guru, sebagai dosen, bahkan sebagai nanti kita sebagai konseling. Nah sebenarnya ketika kita ingin melaksanakan
juga, sehingga dalam pembelajaran mereka semangat, mereka nanti menjadi pendidik yang baik dan benar. Terus guru tidak boleh menuntut upah atau gaji lah gitu. Meskipun emang pada kenyataannya kita nanti misal kita pengen menjadi PNS ya, pasti gak ada yang gak mau jadi PNS. Kita sebagai guru pasti ingin menjadi pegawai negeri yang resmi yaitu PNS. Nah, tapi itu kan emang hak kita ya, hak kita agar kita mendapatkan upah. Tapi di dalam hati kita ini tidak boleh merasa kayak aku mau ngajar anak ini ya karena anak ini itu suka kayak misal ngasih uang lah, ngasih tambahan makanan lah. Nah kita tuh berharap kayak mengajar satu orang itu karena beliau itu suka memberikan upah kepada kita. Nah kita itu tidak boleh seperti itu karena pada hakikatnya jatah kita atau hak kita sudah digaji yaitu dari pemerintah. Yang selanjutnya yaitu guru bertindak sebagai petugas penyuluh yang jujur. Nah kita sebagai guru yang baik dan benar menurut pandangan Islam, kita itu harus menjadi seseorang yang jujur sebagaimana sifat Nabi Muhammad SAW atau para nabi, yaitu sidik, benar, jujur. Intinya kita itu tidak boleh memberikan hal-hal yang palsu, hal-hal yang memiliki unsur kebohongan, karena pada kenyataannya ketika kita menjadi seorang pendidik, kalau di dalam pelaksanaan mengajar ada hal yang tidak ada kejujuran dari diri kita, misal kayak dia itu salah tapi kita itu tutup-tutupin, padahal itu salah. Kita itu harus bisa jujur kepada mereka, tidak boleh ditutup-tutupin walaupun itu pahit, lebih baik kita kasih tahu ke dia. Terus guru tidak boleh menggunakan kekerasan. Nah bahkan sekarang ada perundang-undangan kan perlindungan anak yang mana membantu melindungi anak agar anak itu tercegah dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan, baik itu kekerasan fisik, mental dan lain-lain. Kita sebagai pendidik tidak boleh, sekalipun itu tidak boleh. Bahkan kayak apa ya? Nyubir aja itu nggak boleh sebenarnya. Kayak misal nyubir, padahal itu bercanda ya, kita bisa sebagai guru bercanda kepada murid kita kayak nyubir di sana itu tuh tidak boleh karena bisa dikatakan itu sebagai kekerasan. Gimana kalau misal murid itu tidak nyaman? Nah kekerasan itu bukan berupa kekerasan fisik aja, mental juga. Dengan kita di saat pengajaran ada hal-hal yang misalkan kita bicaranya keras, terus kita menjelek-jelekan dia sehingga batin dia menjadi sakit, itu sebenarnya termasuk kekerasan yang mana kekerasan itu merusak batinnya. Nah apalagi kalau misal seorang guru dikit-dikit lempar spidol, dikit-dikit lempar penghapus, dikit-dikit nendang, dikit-dikit marah, dikit-dikit bentak, wah itu nggak baik banget dicontoh sebagai guru. Gurunya aja seperti itu, gurunya aja kekerasan, apalagi nanti muridnya. Kita sebagai pendidik harus bisa mengarahkan sang peserta didik agar beliau itu tumbuh dengan kasih sayang yang tadi disebutkan, tumbuh dengan kejujuran, tumbuh dengan keikhlasan, tidak ada rasa kekerasan atau bahkan rasa yang mana membuat peserta didik trauma. Terus yang selanjutnya, kita sebagai guru harus menjadikan suri tauladan yang baik untuk muridnya. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena pada dasarnya ketika seorang murid masuk ke dalam kelas belajar bersama kita ini sebagai orang tua mereka di sekolah, yang mana kita sebagai orang tua atau guru di sekolah, kita harus memberikan suri tauladan yang baik, contoh sikap moral norma yang baik terhadap murid kita. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita nanti memberikan hal-hal yang negatif akan dicontoh oleh murid kita, yang mana itu sangat tidak baik sekali. Selanjutnya, guru harus menjaga prinsip penjagaan perbedaan antar individu. Nah, di saat nanti kita mengajar akan ada tantangan di mana tantangan tersebut dari peserta didiknya. Ada peserta didik nanti yang sikapnya keras, ada peserta didik yang sikapnya lembut, ada peserta didik yang kulitnya hitam, ada yang putih, sawo matang, ada yang manis, ada yang ganteng, ada yang cantik. Mereka itu individu memiliki perbedaan-perbedaan. Yang mana perbedaan ini harus kita hargai. Jangan pernah kita membandingkan murid kita. Misal dikarenakan si Vincent ini bodoh, misal dia ini sama kita sebagai guru dibuang, bukan dibuang apa ya? Di nomor 2 kan. Sedangkan si Era ini sangat
bagaimana kita menempatkan sikap kita kepada siswa ini gitu. Misal gini, ada seorang siswa yang hatinya lembut sekali, dia bahkan dibentak aja malah, berarti sikap kita ke siswa itu harus seperti apa? Alamat harus lembut lagi, harus lebih mengayomi lagi. Nah, ketika ada yang kasar, ada yang keras kepala kayak batu misal. Nah, jadi kita itu jangan sampai memiliki sikap-sikap keras lagi kepada dia, harus lebih bisa tegas, tapi dalam artian kita itu sikapnya itu harus menimbulkan kasih sayang gitu. Gak boleh keras, dia keras kita semakin keras, gak boleh kayak gitu. Kita sebagai pendidik harus lebih bisa mengayomi lagi. Terus yang selanjutnya yaitu guru mau mengamalkan ilmunya. Nih, kan ada yang mengatakan ilmu adalah cahaya dan sebaik-baiknya ilmu adalah ia yang telah diamalkan oleh pemilik ilmunya kan. Nah, jadi kita sebagai guru, kita itu pasti sebelum mengajar itu kan kita sekarang sedang merintis ilmu, kita sedang berusaha mencari ilmu, agar di saat nanti di media pembelajaran kita akan mampu menjadi seorang pendidik yang memiliki skill yang lebih dari muridnya. Mungkin nanti kita akan dihadapi dengan murid yang lebih pintar dari kita, tapi kita juga harus memiliki strategis gimana sih caranya agar murid itu tidak meremehkan kita. Kita sebagai guru kan tidak mau diremehkan kan. Oleh karena itu kita harus memiliki ilmu atau skill yang mana skill itu bisa kita amalkan dengan baik dan benar. Selanjutnya peran dan tugas pendidik dalam Islam. Yang pertama itu fungsi atau peran atau tugas dari seorang pendidik itu sebagai pengajar, yang mana sering disebut instruksional. Jadi peran yang pertama itu, tugas atau peran pendidik itu, kita itu sebagai pengajar yang memberikan ilmu terhadap muridnya, sehingga murid itu menjadi lebih tahu yang sebelumnya tidak tahu. Terus yang kedua sebagai pendidik yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan, kepribadian moral yang baik, sehingga beliau atau peserta didik nanti kita itu tidak melupakan moral-moralnya dalam agama Islam. Kita harus menanamkan sikap-sikap yang mana sikap itu sangat penting dalam agama Islam, seperti menanamkan sikap jujur, sikap saling menghormati dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu sebagai pemimpin. Nah, kita sebagai guru nanti di dalam kelas kita akan menjadi seorang pemimpin, yang mana pemimpin ini harus baik, harus terpercaya, dan harus memiliki skill yang baik, sehingga di saat nanti kita menjadi pemimpin atau seorang guru di dalam kelas, kita itu memiliki peran pemimpin yang sangat pokok, sehingga nanti di saat ada muridnya misalnya tidak suka dengan kita, atau bahkan dia menjadi seseorang yang tidak nurut sama kita itu harus mengeluarkan jiwa kepemimpinan kita. Apakah kita harus marah-marahin dia atau kita harus mengayomi dia? Selanjutnya ada proses pembelajaran yang secara berurutan. Pertama, kita itu harus menguasai materi. Peran kita, tugas kita sebelum mengajar, kita itu harus memiliki skill yang mana skill itu sudah dikuasai sama kita. Misal kita nanti sebagai guru BK, kita itu harus memahami apa isi-isi guru BK, apa prinsip, apa konsep dasar, apa tugas-tugasnya, apa fungsi-fungsinya, kita itu harus paham dengan baik dan benar, sehingga nanti dalam pembelajaran akan tersusun atau terstruktur, tidak membuat peserta didik murid bingung dan tidak membuat kita pusing juga. Selanjutnya ada kompetensi pendidik. Yang pertama ada, mohon diam, yang pertama ada kompetensi profesional. Jadi kompetensi profesional di sini ya, sebentar, adalah kemampuan penguasaan materi yang pembelajarannya secara luas. Kita itu harus memahami materi, jangan dari satu titik. Kita itu harus mencari sumber-sumber lain agar nanti di saat penanya atau peserta didik nanya ke kita, kita udah menguasai materi dari berbagai sumber. Yang kedua yaitu kompetensi pedagogik, yaitu merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi wawasan dan landasan. Kita itu sebagai guru harus memiliki wawasan dan landasan kita. Wawasan kita ini sebagai guru harus kayak gimana nih? Dan landasan kita atau fondasi kita sebagai guru ini apa? Yang tentunya harus baik dan benar. Terus ada kompetensi sosial, yaitu kemampuan peserta didik yang mampu
kemampuan pendidik yang mampu berkomunikasi dengan sosial lainnya. Kayak misal kita sebagai guru harus memiliki jiwa sosial yang kuat, karena pada hakikatnya ketika kita melaksanakan pembelajaran atau pengajaran di dalam kelas, kita itu harus memiliki sifat sosial yang sangat baik. Kita itu harus mampu berkomunikasi dengan murid kita, baik itu murid yang seperti apapun dia, kita harus tetap mematuhi, kita harus tetap kayak memiliki skill dalam berbicara lah, dalam kita menyampaikan materinya, serta di saat kita nanti misal ada orang tua kita yang mengeluh, ketika kita sudah memiliki jiwa sosial yang baik dan benar, kita akan menanggapi keluhan orang tua peserta didik dengan baik dan benar, tidak menyakiti perasaan ibunya atau ayahnya. Mungkin sekian kesimpulannya. Peserta didik, pengertian pendidik dalam Islam adalah seorang pendidik yang mengajarkan kepada peserta didik dengan tidak melupakan dasar-dasar agama Islam, yang mana dengan adanya pembelajaran agama Islam, kita akan mampu menumbuhkan peserta didik yang pintar, yang paham agama, yang jujur dan lain-lain. Serta kita harus memahami syarat-syarat, peran, tugas dan kompetensi pendidik dalam Islam, sehingga kita akan menjadi seorang guru yang mana seorang guru tersebut akan memiliki memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Mungkin sekian. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bentar. Apakah ada yang ingin bertanya? Bentar. Anggun Puspita, bentar, nada. Cut bentar. Boleh? Dan kenapa? Boleh diam? Pendidik? Ya. Lanjut. Selanjutnya, Bunga, boleh? Boleh dikerasin? Ya. Bagaimana pendidikan Islam menyeimbangkan aspek spiritual moral dan intelektual dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, satu pertanyaan lagi dari laki-laki. Ada yang mau bertanya? Perempuan ada yang mau bertanya lagi atau cukup? Boleh? Ya. Jadi ini pertanyaannya, mengapa seorang pendidik itu harus memiliki sifat yang al-mutrofi, al-mu'alim, al-mutasi, al-ulama, al-alika? Mengapa seorang pendidik Harus memiliki sifat yang al-mutrofi, al-mu'alim, al-mutasi, al-ulama, dan al-faqih? Sudah? Baik, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Anggun Puspita. Pertanyaannya, kenapa pendidik Islam
Islam berperan penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik. Nah, tadi sudah dijelaskan, kita sebagai pendidik itu harus memiliki skill yang mana skill tersebut tidak merupakan skill-skill dari agama Islam. Yang mana dengan adanya pendidikan agama Islam, kita harus yang mana dengan memadukannya pendidikan agama Islam dengan memadukannya pendidikan agama Islam serta pendidikan formal, kita akan menjadikan seseorang itu bukan hanya berilmu dalam pendidikan formal, tapi beliau juga memiliki akhlak yang baik, sehingga dia itu mampu memberikan pemahaman pembelajaran tersebut bukan hanya dari otaknya aja, tapi dari batinnya juga. Sehingga dengan adanya pendidikan Islam, kita akan membuat peserta didik itu lebih memahami dan lebih menghormati satu sama lain. Misal, karena dengan adanya pendidikan Islam ini dapat membangun kehidupan masyarakat yang menjadi lebih baik, paham agama, tidak membuat sebuah desa tersebut misal menjadi desa neraka, karena mereka itu paham agama-agamanya, mereka paham tentang peraturan-peraturan yang ada di agama Islam, baik itu tentang haram, mubah, makruh, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya juga, kenapa berperan penting sekali dalam mengembangkan diri masyarakat yang lebih baik? Karena dengan adanya pembelajaran agama Islam, tentunya dan pasti kita sendiri ya, bahkan gitu orang lain, kita akan membawa membawa sisi positif kita agar kita mampu menuntun orang lain menjadi lebih baik lagi, terutama diri sendiri kita aja. Kita ketika memahami agama Islam itu akan lebih khusyuk lagi dalam beribadah, mungkin akan lebih baik lagi dalam bersosialisasi, akan lebih baik lagi dalam saling menghargai antara satu sama lain, akan menunjukkan sifat sikap moral yang baik dan benar sesuai dengan agama Islam. Apakah cukup? Apakah ada yang ingin menambahkan? Selanjutnya pertanyaan dari Bunga. Bagaimana peran Islam menyeimbangkan aspek spiritual, moral, dan intelektual dalam proses belajar mengajar? Jadi peran Islam di sini itu sebagai kan kita itu pedoman kita itu Al-Quran ya. Jadi yang mana yang dimaksud dari Islam ini sebenarnya hukum-hukumnya itu tetap ada dalam Al-Quran. Yang mana Al-Quran di sini mampu menyeimbangkan aspek spiritualnya, seperti misal bagaimana sih cara hati kita akan biar jadi bersih, bagaimana hati kita akan menjadi hati yang bersih dari iri, dengki, takabur, hasud, dan lain sebagainya. Itu mungkin peran Islam dalam pendidikan di spiritualnya. Terus tentang moral ya, moralnya itu mungkin moral itu kan seperti sikap atau sifat atau akhlak. Nah, di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa kita itu harus memiliki akhlak yang baik dan benar, yaitu akhlakul karimah yang baik dan benar. Sehingga kita itu ketika memiliki ilmu, kita mampu mengamalkan ilmu sesuai dengan kriteria bagaimana cara menyampaikan ilmu yang baik dan benar. Mungkin itu dari moralnya. Intelektual, berarti intelektual ini lebih ke pemahaman otaknya ya, lebih ke pemahaman IQ-nya mungkin ya. Jadi dengan adanya pembelajaran Islam, tadi yang aku sebutkan tadi, kita itu bukan hanya memahami tentang dasar-dasar ilmu formal aja, kita juga akan memahami dasar-dasar ilmu agama yang mana akan meningkatkan IQ kita. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali menyebutkan bagaimana cara menghafal dengan baik, bagaimana agar ingatan kita menjadi lebih baik, bagaimana sikap kita kepada orang lain yang baik itu seperti apa. Nah, mungkin itu manfaatnya sehingga intelektual kita itu akan lebih baik lagi dari sebelumnya, yang mana intelektual itu tidak melupakan dasar-dasar dari pedoman agama Islam, yaitu Al-Quran. Selanjutnya dari Anggun Sekar, mengapa seorang pendidik harus memiliki sifat murabbi, muallim, zaki, ulama, dan faqih? Sebenarnya itu bukan sifat ya, itu lebih ke pengertian pendidik dalam agama Islam, yaitu sebagai murabbi, ada sebagai muallim, ada sebagai muzaki, ada sebagai ulama, dan ada sebagai faqih, al-faqih. Nah, mungkin kelima ini pasti memiliki sifat yang sangat mulia sekali. Mengapa dikatakan demikian? Karena dari kelima ini memiliki
seperti hewan, makanya kita diberikan akal pikiran yang baik dan benar oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dari makhluk lainnya. Kita tuh kan diberi kelebihan yaitu dengan akal ya. Karena makhluk lain tidak memiliki akal, seperti hewan-hewan tidak memiliki akal kan, tapi dia memiliki perasaan namun tidak memiliki akal pikiran. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki akal pikiran sehingga kita mampu menjadi seorang murabi, mungkin nanti muallim, muzaki, ulama atau al-faqih yang baik, terus yang memiliki IQ yang tinggi, ilmu spiritual yang tinggi. Yang mana tadi kan dari sifat kelima ini itu intinya berperan sebagai pendidik, harus memiliki jiwa-jiwa pendidik yang baik dan benar. Karena jika seorang muallim atau yang kelima itu tidak memiliki sifat yang baik dan benar, mungkin beliau tidak akan dikatakan ulama, mungkin beliau tidak akan dikatakan muallim atau muallimah atau murabi atau murabiyah atau muzaki atau al-faqih. Mereka tidak akan dikatakan seperti itu karena mereka di saat ingin menjadi ulama pasti ada tuntutannya, harus memahami Al-Quran lah, harus memahami hadis. Nah, sikap yang harus kita ambil dari kelima ini, yang pertama, jiwa belajar yang sangat tinggi. Mereka itu ingin menjadi, kata itu, ingin menjadi seorang pengajar menurut pendidikan agama Islam ini, pasti mereka itu menuntut ilmu dengan baik dan benar, dengan tekun. Karena dengan menuntut ilmu yang menjadikan mereka paham apa itu pengertian agama, apa itu pengertian tentang peserta didik dan lain sebagainya lah, ilmu lain. Yang kedua, harus menanamkan mungkin sifat kejujuran mereka, sikap kejujuran dan kegigihan mereka. Karena mereka tidak akan menjadi orang mu'alim atau mu'alimah ulama tanpa adanya kejujuran di dalam diri mereka, keikhlasan di dalam diri mereka, serta mereka tidak akan menjadi sebagai ulama ketika mereka masih memiliki suka berbohong lah. Mungkin emang seperti manusia biasa pasti sekali-sekali pasti berbohong, tapi dalam konteks berbohong ulama itu tentang ilmunya, bukan sikap pribadinya. Terus selanjutnya juga mungkin bisa dicontoh sifatnya itu sebagai pendidik yang mampu mengajarkan dengan dengan hati yang bersih. Mereka itu seharusnya kalau kita ingin menjadi guru, hati kita itu harus bersih seperti para ulama-ulama. Hatinya pasti sudah bersih sekali, tidak ada rasa merasa lebih baik dari muridnya, tidak merasa lebih unggul dari guru yang lainnya. Jadi kita itu harus memiliki sifat atau hati yang bersih sehingga di saat mengamalkan ilmunya, ilmu itu akan bermanfaat dan diterima dengan baik oleh murid kita. Apakah ada yang menambahkan? Saya. Boleh, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Andri Samura dengan NPM 2411980200. Di sini saya ingin sedikit menambahkan dari pertanyaan Andri tadi tentang kenapa sih kok pendidik itu ada yang namanya murabi dan lain sebagainya. Sebelum Anda mengetahui atau pengertian dari kelima aspek tersebut, jadi yang pertama itu yang di depan itu yang dinamakan kalau di dalam ilmu nahwu itu namanya isim maf'ul. Ketika isim maf'ul itu adalah yang mengajarkan, namanya yang mengajarkan itu adalah memahamkan seorang fa'il. Fa'il itu adalah muridnya. Ketika kita ingin mengajarkan sesuatu, kita tuh harus hati kita harus bersama yang disebut oleh dada. Ketika murabi itu artinya adalah membentuk karakter. Jadi kita itu sebagai pengajar itu harus membentuk karakter siswa kita masing-masing. Dikarenakan kenapa? Ada satu makalah itu berbunyinya seperti ini. Laula murabi ma'araf murabi. Ketika tidak ada guru maka aku tidak akan mengetahui ilmu. Jadi kita tuh harus memiliki karakter yang baik untuk mengetahui siapa itu Tuhan. Terus yang kedua, al-mu'alim. Al-mu'alim itu artinya ya pengajar. Terus apa bedanya dengan al-murabi? Al-murabi itu tadi membentuk karakter. Kalau al-mu'alim itu memberi pengetahuan. Jadi al-mu'alim itu memberikan pengetahuan tentang apapun itu. Mau itu tentang agama Islam, tentang dunia, tentang akhirat, itu namanya al-mu'alim. Dan al-muzaki itu adalah guru yang mengajarkan kita untuk membersihkan hati dan jiwa. Artinya muzaki itu dari zakat, artinya itu bersih, membersihkan hati dan jiwa kita. Jadi ketika kita menjadi seorang guru, kita tiga ini tidak boleh ditinggalkan. Al-murabi membentuk karakter, al-mu'alim memberikan pengetahuan, dan yang
ketiga al-muzakir itu membersihkan hati dan jiwa, karena tidak pernah ketika kita keluar ataupun ketika kita ingin bepergian itu yang disuruh dijaga itu jantung. Apakah Anda pernah dengar jantung ya? Tidak ada. Adanya hati-hati, karena ketika hati sudah kena semua akan terjadi. Terus yang selanjutnya al-ulama. Al-ulama ini lebih dominan ke Islamnya, lebih ke Islamnya tentang mengetahui apa ya, memfatwakan ijtihad tentang semuanya itu ada pada ulama. Jadi kalau untuk pendidik dalam kategori konselor itu sedikit yang masuk, cuma tetap harus ada. Terus yang terakhir al-faqih. Nah, kalau al-faqih ini kayaknya berat untuk kita semua, karena al-faqih ini tentu harus mengetahui tentang hukum fikih, hukum Quran, usul fikih, usul Quran, semuanya harus ada dalam al-faqih. Dan ketika kita contoh dari ulama Indonesia memiliki gelar al-faqih itu salah satunya Gus Baha dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang disebut kita itu Hadratus Syekh, karena beliau itu menghafalkan kutub sitah atau hadis Bukhari yang lainnya. Pokoknya hadis-hadis semua hafal. Maka dari itu kalau al-faqih kita itu sedikit-sedikit kita pelajari dikit-dikit tanpa mendalami banget kalau untuk konselor. Tapi kalau emang mau fokus ke situ ya nggak apa-apa. Jadi al-faqih itu untuk orang-orang yang benar-benar pure ingin belajar tentang fikih dan usul fikih, Al-Quran dan usul Quran. Udah ada sekian, terima kasih. Ibu plus for Andre. Nah, jadi mungkin sekian. Apakah ada yang mau menambahkan lagi sebelum ditutup? Tidak ada, cukup ya. Di sini juga saya memohon maaf, sebelum tutup saya ingin memohon maaf apabila banyak sekali kekurangan, bahkan nggak pakai PPT ya, dikarenakan mungkin saya sendiri juga tidak punya laptop dan rekan saya tidak bisa hadir, jadi ya lewat media bawaan tulis saja ya. Terus mungkin kepada Bunda juga terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Semoga dengan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya, baik yang ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Ketika kita mendengarkan seseorang memberikan ilmu, jangan melihat orangnya, tapi lihatlah apa yang dia sampaikan. Mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun, dan kepada kalian saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau bahkan salah kata dalam ucapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.